sholat, tidak boleh dia mengerjakan sholat. Jadi ini perkara yang sudah ma'ruf. Ya, ini perkara yang sudah ma'ruf. Nah, jadi bagi seorang wanita yang haid diharamkan baginya untuk mengerjakan sholat. Jadi berlaku baginya satu hukum, yaitu yang pertama, yaitu meninggalkan sholat. Akan tetapi tidak ada kewajiban bagi wanita haid yang meninggalkan sholat-sholatnya di masa-masa waktu keluarnya darah haid. Tidak ada kewajiban bagi wanita tersebut untuk mengganti sholatnya, mengqadha sholatnya. Beda halnya nanti dengan puasa. Ya, tidak ada kewajiban baginya untuk mengganti sholat-sholat tersebut selama bilangan hari-hari yang dia tinggalkan ketika darah haid tersebut keluar. Ya, kalau dia keluar darah haidnya selama 7 hari, ya selama itu dia meninggalkan sholat. Ya, adapun berkaitan dengan waktu keluarnya darah haid dan sampai masa sucinya, memang di sini ada sedikit perbedaan di kalangan para ulama. Ya, sebagian mereka mengatakan bahwasanya apabila seorang wanita mendapati masa haidnya itu di waktu-waktu sholat zuhur dan dia belum mengerjakan sholat zuhur, maka nanti baginya ketika dia suci wajib dia mengqadha sholat zuhur dan asarnya. Demikian juga ketika dia mendapati masa haidnya tersebut di waktu-waktu sholat isya, begitu ya, ataupun di waktu sholat maghrib, maka wajib baginya mengqadha karena dia belum mengerjakan sholat isya. Sementara dia sudah masuk waktu isya, dia sudah dibebani untuk mengerjakan sholat isya. Namun sebagian yang lain mengatakan tidak perlu seperti itu karena tidak ada riwayat dari Nabi SAW secara khusus menjelaskan sampai sedetail itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, walaupun saya lebih condong kepada pendapat para ulama yang menyatakan tidak ada kewajiban sama sekali baginya, ya, untuk mengqadha sholat-sholat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, hukum-hukum yang berlaku bagi wanita haid. Yang pertama tadi masalah sholat, yang kedua berkaitan dengan puasa. Ya, berkaitan dengan puasa. Di sana ada sebuah riwayat hadis dari jalur Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana yusibuna dzalika ta'nil haid." Jadi kami dahulunya mendapatkan haid. Fanu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Jadi dahulu kami adalah wanita-wanita yang juga mendapati darah haid. Jadi masalah haid itu tidak hanya wanita-wanita sekarang saja yang mendapatkannya. Bahkan wanita-wanita terdahulu di masa Rasulullah juga adalah wanita yang mendapatkan darah haid. Jadi apa yang berlaku bagi mereka juga berlaku bagi wanita saat ini. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, kami dulu juga mendapati darah haid. Dan kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, sementara kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ya, tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Sehingga itu tadi yang menjadi pilihan, ya, pendapat yang paling benar bahwasanya tidak ada qadha bagi salat yang ditinggalkan oleh wanita haid karena ya dia telah memasuki waktu-waktu sholat tadi. Wallahu a'lam bishawab. Adapun berkaitan dengan puasa maka wajib, ya, wajib bagi wanita-wanita haid yang mendapati masa-masa haidnya di waktu-waktu diwajibkan dia melakukan puasa wajib, yaitu diantaranya adalah pada waktu bulan Ramadan. Ketika ada wanita yang mendapati darah haid di bulan Ramadan, maka ya dia wajib menghitung bilangan hari yang dia tinggalkan, kemudian dia qadha ataupun dia ganti pada hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Dan dia tidak berpuasa di bulan Ramadan selama darah itu masih keluar. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, hukum yang berlaku bagi wanita haid, yaitu berkaitan dengan tawaf di Ka'bah. Ini tadi mungkin sudah kita singgung di awal, bahwasanya wanita yang sedang haid tidak diperbolehkan untuk tawaf di Ka'bah. Demikian juga tawaf wada.
Jadi intinya tawaf di Ka'bah itu terlarang bagi wanita yang haid. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah, ketika Aisyah radhiyallahu anha mendapati haidnya di masa-masa dia melakukan haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, if'ali ma yaf'alul hajj, khairul alla tatufi bil bait. Silakan kamu mengerjakan apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang sedang berhaji, kecuali kamu jangan tawaf di Baitullah, jangan kamu tawaf di Ka'bah. Adapun amalan-amalan haji yang lainnya seperti sa'i antara Safa dan Marwah, wukuf di Arafah, bermalam di Mina, di Musdalifah, serta melempar jumrah, maka ini tidaklah haram bagi wanita yang sedang haid karena telah diperbolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun bagi wanita tersebut, hendaklah dia berusaha untuk meletakkan sesuatu ataupun ya semacam hifadzah ataupun softek ya gitu ya, kapas atau misalnya kain, agar tidak ya ketika dia melakukan ibadah-ibadah selain tawaf tadi ya, agar darahnya tersebut terjaga dan tidak mengotori tempat-tempat suci yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, bahkan dalil ini juga dijadikan oleh para ulama bahwasanya boleh bagi para wanita untuk membaca Al-Quran di masa-masa haidnya, ya, untuk membaca Al-Quran di masa-masa haidnya. Bahkan mereka mengatakan bolehnya para wanita memegang mushaf Al-Quran walaupun mereka dalam kondisi haid, ya, karena Nabi SAW tidak pernah didapati melarang bagi para wanita-wanita haid di masa Rasulullah, melarang mereka jangan kalian memegang lembaran-lembaran Al-Quran. Ini tidak kita dapati Nabi melarang demikian, maka hukum asalnya diperbolehkan. Terlebih lagi kita dapati Nabi memperbolehkan bagi Aisyah radhiyallahu anha untuk melakukan apa saja seperti yang dilakukan oleh orang-orang haji, ya zikir diantaranya takbir, ya, ataupun tahmid, bertalbiyah, ataupun membaca Al-Quran, jelas itu diperbolehkan, kecuali yang terpenting jangan tawaf, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang keempat atau yang berikutnya, di antara hukum-hukum yang berlaku bagi wanita haid, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, berdiam di dalam masjid. Ya, ini ikhtilaf memang. Ini ikhtilaf para ulama. Namun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat bahwasanya wanita yang haid tidak diperbolehkan berdiam diri di masjid. Tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam masjid. Jadi kata beliau, wanita haid diharamkan tinggal di dalam masjid. Ya, bahkan termasuk tempat pelaksanaan sholat Id. Tidak boleh mereka menempati tempat-tempat sholat Id kecuali mereka di belakang. Karena ini didasarkan riwayat dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan bahwasanya ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para wanita untuk mengeluarkan para wanita-wanita, yaitu al-awatib wa zawatul khudur wal khuyat wa fihi ya'tazilul khuyat al-musalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat pelaksanaan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha, 2 hari raya, kata beliau, hendaklah kalian mengeluarkan para wanita-wanita yang awatid, zawatul khudur wal khuyat. Ini hendaklah kalian keluarkan para budak-budak wanita ataupun wanita-wanita lemah, wanita-wanita yang sedang dipingit, ya, gitu ya, wanita yang sedang dipingit, ataupun wanita-wanita haid hendaklah dikeluarkan, disuruh keluar pada waktu pelaksanaan sholat hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Namun di sana disebutkan wa fihi ya'tazilul khuyat al-musalla. Namun para wanita-wanita tersebut hendaklah menjauhi tempat-tempat sholat, yaitu tempat sholat hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha yang sedang dilaksanakan. Nah, inilah yang dijadikan dalil oleh para ulama, di antaranya beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin,
beliau menyatakan bahwasanya bagi para wanita yang sedang haid tidak diperbolehkan ataupun haram untuk duduk berdiam diri di masjid. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Walaupun sebagian yang lainnya kita dapati menyelisihi pendapat ini. Ya, menyelisih pendapat ini, dan saya pribadi wallahu a'lam tidak merojikan pendapat ini. Saya lebih memilih pendapat para ulama yang lain yang mengatakan tidak mengapa dan tidak masalah bagi seorang wanita yang sedang haid untuk duduk berdiam diri di masjid, baik itu untuk mendengarkan majelis ta'lim ataupun untuk kepentingan-kepentingan kebaikan yang lainnya, maka ini diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Apa di antara dasar-dasarnya ataupun argumennya atau hujahnya? Di antaranya adalah apa yang kita sebutkan tadi dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, membolehkan Aisyah ya untuk melakukan apa saja yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang haji, kecuali jangan tawaf. Ya, kecuali jangan tawaf. Adapun memasuki Masjidil Haram ini tidak masalah. Tapi yang terpenting jangan tawafnya, karena tawaf itu seperti sholat. Ya, karena tawaf itu seperti sholat, dan para wanita haid itu tidak diperbolehkan mengerjakan sholat. Nah, demikian. Demikian juga para wanita diperbolehkan untuk memasuki masjid. Wanita haid diperbolehkan untuk memasuki masjid. Kenapa? Ya, karena tidak kita dapati juga Nabi SAW melarang para wanita-wanita di masa Rasulullah yang sedang haid, kemudian kita dapati beliau melarangnya. Beliau mengiklankannya ataupun kabarkan kepada para wanita, atau aku larang wanita untuk memasuki masjid yang sedang haid. Wanita-wanita yang sedang haid aku larang untuk memasuki masjid. Ini tidak didapati sabda beliau seperti ini. Ya, tidak didapati. Hanya saja riwayatnya yang dibawakan oleh para ulama adalah berkaitan dengan sholat Id tadi, agar para wanita ya mereka menjauhi tempat sholatnya. Wanita-wanita yang haid itu jangan dia menempati tempat sholat Id, tapi hendaklah mereka di belakang atau menjauhi tempat sholat yang akan dilaksanakan sholat Id tadi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian di antara dalil yang lainnya yang menunjukkan bolehnya para wanita haid itu duduk di masjid atau berdiam di masjid adalah riwayat di mana Aisyah radhiyallahu anha diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil sajadah kecil yang ada di masjid, yang tertinggal di masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh Aisyah radhiyallahu anha dengan mengatakan, "Ya Aisyah, nawilini khumrah fil masjid, al-khumrah fil masjid." Wahai Aisyah, tolong ambilkan sajadah kecil yang tertinggal di masjid. Maka pada saat itu Aisyah radhiyallahu anha pun berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini haid. Sesungguhnya aku sedang haid." Maka beliau pun mengatakan, "Inna haidataki laisat fi yadiki." Sesungguhnya haidmu itu tidak di tanganmu. Sesungguhnya haidmu itu tidak di tanganmu. Ya, karena haid itu jelas bukan dari tangan keluarnya. Haid itu jelas keluarnya dari tempat yang sudah ditentukan oleh Allah, yaitu bukan di tangan. Ya, ini menunjukkan boleh saja tangan seorang wanita haid itu memegang sejadah, memegang bagian masjid ataupun memegang mushaf Al-Qur'an, maka ini tidak mengapa, wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian juga tidak mengapa wanita haid itu untuk duduk di masjid. Terlebih lagi kita dapati Rasulullah memiliki seorang tukang sapu masjid. Ya, tukang sapu masjid Rasulullah adalah seorang wanita. Tidak didapati beliau melarang tukang sapu Rasulullah, apabila kamu haid jangan nyapu di masjid, ya, atau jangan kamu masuk masjid ketika kamu sedang haid. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, hukum-hukum yang berlaku bagi wanita yang haid, yaitu jima ataupun bersenggama. Maka diharamkan bagi para wanita untuk melakukan hubungan ya bersenggama dengan suaminya di mana mereka sedang mengalami masa-masa haidnya. Dan di antara dalilnya apa yang kita sebutkan di awal tadi, firman Allah Subhanahu wa taala, sampai jam berapa ini?
Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-222, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah bahwasanya haid itu adalah kotoran. Maka hendaklah kalian menjauhi i'tizal, jauhilah wanita-wanita tersebut pada masa-masa haidnya. Wala taqrabuhunna, dan jangan kalian mendekati hatta yathurna, sampai mereka suci. Ya, sampai mereka suci, dan ini pendapat yang benar adalah sampai mereka mandi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak diperbolehkan bagi wanita yang sedang haid bersenggama dengan suaminya. Adapun bercumbu rayu, yang penting bukan pada tempat haidnya, maka ini tidak mengapa. Bagi suami istri ataupun bagi suami yang mendapati wanita ataupun istrinya sedang haid, tidak masalah dia bercumbu dengannya, ya, atau makan bareng dengannya, minum bareng dengannya, tidur bersama dengannya. Bahkan didapati Nabi SAW pernah membaca Al-Quran di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, sementara Aisyah mengatakan pada saat itu aku sedang haid. Ya, Rasulullah pernah membaca Al-Quran dan kepala beliau bersandar di pahaku, sementara aku pada saat itu sedang haid, kata Aisyah radhiyallahu anha. Ini tidak mengapa, tidak masalah. Yang terpenting jangan berhubungan. Sehingga Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, diriwayatkan Imam Muslim, beliau mengatakan isna'u kulla syai' illa nikah. Silakan engkau melakukan segala sesuatu kecuali nikah. Yang terpenting jangan melakukan nikah, yang dimaksud di sini jima. Ya, yang dimaksud di sini jima. Nah, yang terpenting ini. Dan sangat diharapkan gitu ya, agar para wanita ketika mereka mendapati masa-masa haidnya, hendaklah mereka memiliki pakaian yang khusus, ya, pakaian khusus untuk menutupi bagian yang terdekat dengan darah haid tersebut, ya, supaya aman, supaya nanti suaminya jangan kebablasan. Nah, itu bahaya gitu ya. Kebablasan itu bahaya. Ya, seperti ya ada seorang yang datang mengatakan dulu katanya gitu ya. Ini gimana Ustaz, dulu pada masa-masa enggak tahunya kita pada bulan Ramadan gitu ya, kebablasan Ustaz. Gimana Ustaz gitu ya. Iya, tidak boleh begitu ya, maka jauhi. Walaupun sebagian para ulama mewanti-wanti kan begitu ya, agar jangan mendekati para wanita yang sedang haid kalau memang dia tidak tahan. Namun jika dia tahan, ya silahkan dia melakukan segala sesuatu, silahkan dia bercumbu rayu dengan istrinya selama tidak illa nikah, kata Rasulullah. Ya, yang penting jangan bersenggama. Wallahu a'lam bishawab. Dan didapati para istri-istri Nabi SAW, kalau mereka mendapati masa-masa haid, maka beliau memerintahkan untuk memakai sarung ataupun kain khusus untuk menutupi bagian haid tersebut. Ya, untuk menutupi bagian haid tersebut. Kemudian Nabi SAW fayubashiruni, beliau pun bercumbu rayu denganku dan sementara aku sedang haid, kata Aisyah radhiyallahu anha. Adalah Nabi memerintahkan aku untuk bersarung, ya, untuk memakai pakaian khusus ketika haid. Nah, setelah itu beliau bercumbu rayu dengan aku sementara aku dalam keadaan haid. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian di antara hal yang terlarang bagi wanita haid yang lainnya, yang berikutnya adalah talak, ya, talak. Hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita haid yang berikutnya adalah talak. Jadi tidak diperbolehkan ya mentalak istri dalam keadaan haid, dan sudah kita jelaskan tadi di awal di antara hikmahnya agar terjadinya kejelasan, gitu ya, jelas. Lalu bagaimana dengan para suami yang mentalak istrinya sedang haid? Maka hendaklah dia membatalkannya, merujuknya. Ya, hendaklah dia membatalkannya, dan itu tidak dianggap sebagai satu talak. Allahu a'lam bishawab. Ya, tidak dianggap sebagai satu talak. Hendaklah dia mengulangi kembali, artinya menunggunya sampai dia suci. Ya, kemudian jangan dia senggamai, kemudian suci lagi. Nah, setelah itu silahkan. Apakah dia ingin melanjutkan talaknya ataukah tidak, maka ini terserah bagi sang suami.
Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak diperbolehkan bagi seorang suami untuk mentalak. Ini hukum yang berlaku bagi wanita yang sedang haid, tidak boleh ditalak dalam keadaan haid. Dan ini adalah perkara yang diharamkan. Ya, perkara yang diharamkan sebagaimana tadi firman Allah Subhanahu wa taala, "Fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah." Hendaklah kalian mentalak istri-istri di waktu-waktu yang mereka bisa menghitungnya. Adapun pada waktu haid itu tidak bisa dihitung. Ya, itu tidak bisa dihitung. Wallahu a'lam bishawab. Namun ini dikecualikan. Ya, kata para ulama ini dikecualikan, boleh mentalak istri, ya, boleh mentalak istri pada waktu haid ketika memang itu pada kondisi-kondisi yang tidak sanggup lagi hubungan suami istri dipertahankan. Ya, maksudnya istri sudah nggak tahan lagi bersama sang suami. Ya, dia tidak apalagi tidak didapati lagi keharmonisan bagi suami istri, maka tidak mengapa untuk mentalak istri pada waktu haid, ataupun istri meminta khulu kepada sang suami, ya, meminta khulu kepada sang suami. Kemudian ya sang suami menyetujuinya dan melepaskannya, maka ini diperbolehkan pada masa-masa haid, ya, pada waktu haid. Wallahu a'lam bishawab. Nah, adapun berkaitan dengan menghitung iddah talak bagi wanita haid, maka pendapat yang paling benar bahwasanya hitungan itu berdasarkan haidnya, bukan berdasarkan bulan, tapi awalnya berdasarkan haidnya. Jadi bagi wanita-wanita yang masih mendapati masa haidnya kemudian ditalak oleh suaminya, maka cara menghitungnya sampai dia mendapati 3 kali haid. Ini bagi wanita-wanita yang normal. Adapun bagi wanita-wanita yang tidak normal, artinya dalam sisi, maksudnya tidak normal ini bukan dalam sisi akalnya gitu ya. Tidak normal waktu keluar haidnya, darah haidnya, ya, maka cara menghitungnya adalah bulan. Dan bulan itu menurut bulan Hijriyah, ya, 3 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-228, qala Allah Ta'ala wa mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang telah ditalak hendaklah mereka menahan diri selama 3 quru. 3 quru ini pendapat yang paling benar adalah 3 kali haid. Namun kata Syekh di sini, kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, ini bagi wanita yang mendapati masa-masa haidnya itu bisa dihitung secara normal. Adapun bagi para wanita yang tidak bisa dihitung masa haidnya secara normal, maka cara menghitungnya adalah dengan menghitung 3 bulan. Ya, dengan menghitungnya selama 3 bulan, yaitu dengan hitungan bulan Hijriyah, bukan dengan bulan Masehi. Wallahu a'lam bishawab. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Talaq ayat yang keempat. Allah taala berfirman, "Wallai ya'isna minal mahid min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu ashhur wallai lam yahidn." Kata Allah Subhanahu wa taala, bagi para perempuan atau wanita-wanita yang telah putus asa dari masa haidnya. Misalnya seorang wanita yang sudah menopause, ditalak sama suaminya. Aduh, tega bener gini ya. Sudah menopause ditalak lagi sama suaminya. Ya, wallai ya'isna minal mahid, wanita-wanita yang sudah berputus asa dari masa haidnya. Maksudnya bisa jadi tafsiran ini yang dimaksud di sini tafsirannya adalah wanita yang sudah menopause, yang tidak mendapati lagi masa haidnya. Ataupun wanita-wanita yang dinikahi namun belum mendapati masa haid. Ya, seperti dinikahi ketika masih berumur 9 tahun dan dia belum keluar darah haidnya, ya 10 tahun. Ya, kemudian dia ditalak. Nah, ini maksud ayatnya. Ya. Adapun wanita-wanita, wallai ya'isna minal mahid min nisaikum, wanita-wanita yang telah berputus asa dari masa haidnya dari istri-istri kalian, jika mereka merasa bingung ataupun ragu-ragu tentang masa haidnya, fa'iddatuhunna salasatu ashhur, maka iddahnya hitunglah 3 bulan. Wallai lam yahid, ataupun wanita-wanita yang tidak haid lagi. Ya, ini juga bisa mengandung makna adalah wanita yang sudah menopause. Ya, jelas ya. Jadi cara menghitung iddah bagi para wanita yang pertama dengan
3 kali haid. Ini yang paling benar. Salasata quru', berdasarkan firman Allah salasata quru', tafsiran yang paling benar adalah 3 kali haid. Ini bagi para wanita yang bisa menghitung masa-masa haidnya dengan cara yang normal. Adapun jika tidak, maka dia bisa menghitung 3 bulan dari masa iddahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan hukum wanita haid ini, ataupun yang terakhir ya, berkaitan dengan wanita haid dalam kitab atau kutub ini, yaitu berkaitan dengan kewajiban mandi. Ya, kewajiban mandi. Di antara hukum yang berlaku bagi wanita haid, wajib bagi mereka untuk mandi. Ya, wajib bagi mereka untuk mandi. Adapun di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut banyak, dan di antaranya akan kita sebutkan. Yang pertama adalah riwayat dari Fatimah binti Abi Jaish. Di sana Nabi SAW bersabda, "Fa idza aqbalatil haidah fada'is salata wa idza adbarat faghtasili wa shalli," rawahul Bukhari. Kata Nabi SAW kepada Fatimah binti Abi Jaish, apabila masa haidmu telah datang, tinggalkanlah sholat, ya, jangan kerjakan sholat. Wa idza adbarat, apabila telah selesai masa haidnya, faghtasili wa shalli, maka silahkanlah mandi kemudian sholat. Ya, hendaklah mandi kemudian sholat. Nah, demikian. Itu di antara dalilnya yang menunjukkan wajibnya bagi para wanita yang haid, jika selesai dari masa haidnya hendaklah mereka mandi sebelum mereka mengerjakan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian riwayat yang berikutnya dari Asma binti Syakir tentang mandinya seorang wanita yang selesai dari masa haidnya. Maka beliau SAW pun menjelaskan. Apa kata Nabi? Ta'khudhu ihdakunna ma'aha wa sidrataha fatutahhira fatuhsinut tuhura. Hendaklah salah seorang di antara kalian, wahai para wanita, apabila telah selesai dari masa haidnya, ambillah air yang dicampur dengan daun bidara. Ya. Namun ini tidak hanya, bukan berarti harus wajib daun bidara, tidak ya. Jangan salah paham. Ya, jangan salah paham, karena sesungguhnya daun bidara di masa Nabi SAW digunakan ya dalam rangka untuk lebih membersihkan pencucian. Ya, kalau sekarang bisa diganti dengan sabun. Bukan berarti menurut hadis ini wanita haid harus ataupun wajib menggunakan daun bidara di dalam mandi haidnya yang dicampur dengan air, tidak. Namun daun bidara ini adalah daun yang didapati di masa Nabi SAW sebagai campuran ya untuk air mandi di masa terdahulu. Adapun sekarang bisa diganti dengan sabun, ya, dengan sabun. Nah, kata Rasulullah, hendaklah salah seorang di antara kalian mengambil air kemudian mencampurnya dengan daun bidara. Setelah itu hendaklah ia tutahhir, melakukan tathhir, pensucian, pembersihan. Fatuhsinu tuhura, dan berusaha untuk melakukan mandi dengan sebaik-baiknya. Jadi bersungguh-sungguhlah di dalam mandi tersebut. Summa tasubbu ala ra'siha, kemudian dia tuangkan air di atas kepalanya. Fatadluquhu dalkan syadidan, kemudian hendaklah dia menggosok dengan gosokan yang serius. Jadi benar-benar digosok, tapi jangan digosok sampai luka gitu ya. Jangan digosok saking kuatnya kemudian sampai terluka ataupun sampai membekas, sampai tergores, tidak. Tapi benar-benar digosok kuat. Hatta tablugha syu'una ra'siha, sampai air itu terasa ke akar-akar rambut, ke kulit kepala. Jadi benar-benar dikeramas. Nah ya gitu ya, benar-benar dikeramas. Baik itu dengan menggunakan sampo, sabun, ataupun menggunakan daun bidara yang dicampur air. Kata Rasulullah, hatta tablugha syu'una ra'siha, sampai benar-benar air itu terasa di dasar-dasar kepala, di kulit kepala. Tsumma tasubbu 'alaihal ma, kemudian hendaklah dia tuangkan air itu ya di seluruh badannya. Ya, tadi dituangkan di kepala, kemudian digosok-gosok.
dipijit-pijit gitu ya, dikeramas. Ya, kemudian dia tuangkan air itu sehingga air itu sampai terasa di kulit kepala. Setelah itu apa? Setelah dia keramas rambutnya, ya, dia pijit-pijit. Ya, dia usahakan sampai air itu sampai di kulit kepala. Setelah itu dia tuangkan air tersebut ke seluruh badannya. Tsumma tasubbu 'alaihal ma', tsumma ta'khudhu farsatan mumassakatan ay qita'ata qumashin fiha miskun. Setelah dia siramkan seluruh air ke seluruh tubuhnya, maka hendaklah dia mengambil satu potong kain, ya, potongan kain yang dicampuri dengan minyak wangi, mis ataupun yang semisalnya. Ya, dia ambil potongan kain, kapas ataupun yang semisalnya. Fatutahhir biha. Kemudian hendaklah dia bersuci dengan potongan kain tersebut. Potongan kain yang sudah dicampur dengan wewangian misik ataupun yang semisalnya. Maka Asma tadi pun berkata kepada Rasulullah, "Kaifa utahhir? Atau kaifa atatahhar biha?" Bagaimana cara aku membersihkan diri dengan kain kapas yang dicampuri minyak wangi tadi, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah pun berkata, "Subhanallah. Subhanallah," kata Rasulullah. Ya, subhanallah, ya dicuci. Ya, toharah dengan kain kapas tersebut yang sudah dicampuri minyak wangi. Maka Aisyah pun berkata kepada wanita tadi, kepada Asma, "Tattabi'ina atharud dam." Maksudnya kain tadi yang sudah dia campuri minyak wangi, hendaklah dia ikuti, ya, atau dia oleskan ataupun dia bersihkan bagian darah tadi, bekas-bekas darah tadi dia cuci dengan kapas yang sudah dicampuri minyak wangi tadi. Maksudnya supaya lebih memaksimalkan pencucian terhadap bekas-bekas darah di bagian keluarnya darah haid tersebut. Nah, demikian. Artinya ikutilah sisa-sisa darah tadi. Tattabi'ina atharodda, maksudnya bersihkanlah sisa-sisa darah yang ada di sekitar tempat keluarnya darah tadi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi demikian di antara tata cara mandi janabah ataupun mandi haid bagi seorang wanita yang telah selesai dari masa haidnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini sampai jam berapa ya? Masih lanjut ya. Baik, sekarang kita masuk kepada darah istihadah. Ya, darah istihadah. Pasal yang berikutnya. Darah istihadah adalah darah wanita yang keluar terus-menerus tanpa henti ataupun berhenti sebentar 1 atau 2 hari dalam sebulan. Ya, darah yang keluar terus-menerus, maka ini dikatakan darah istihadah. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan tentang adanya darah istihadah ini, yakni darah penyakit, ya. Riwayat yang pertama seperti yang dikisahkan di dalam Sahih Bukhari, di sana diceritakan bahwasanya seorang wanita yang bernama Fatimah binti Abi Hubaish berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni la athhur." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak pernah suci. Gitu ya. Ya Rasulullah, inilah athhur, sesungguhnya aku sedang tidak suci. Ataupun dalam riwayat yang lain dia mengatakan astahadu fala athhur. Aku sedang istihadah dan tidak suci-suci. Wala athhur, tidak bersih-bersih, keluar terus darahnya. Nah, demikian. Kemudian dalil yang lain adalah dalil yang bersumber dari Hamnah binti Jahash. Ketika ia datang dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Hamnah binti Jahash, "Ya Rasulullah, inni astahad haidatan kabiratan syadidatan." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sedang istihadah. Ya, aku sedang mengalami istihadah yang sangat deras sekali. Jadi keluar darah segar biasanya, ya. Darah segar, bukan darah haid. Karena darah haid itu bisa disifati, artinya bisa dilihat dari tanda-tandanya. Namun dia menyebutkan bahwasanya keluar darah yang sangat deras, darah yang segar. Nah, kemudian di sini beliau menyebutkan di antara 3 kondisi wanita istihadah. Ya, beberapa kondisi yang terjadi pada
wanita yang sedang istihadah. Yang pertama adalah seorang wanita yang mempunyai haid yang telah diketahui. Ya, misalnya ada seorang wanita, yang pertama ini ya, ada seorang wanita sudah diketahui bahwasanya kebiasaannya itu ada haidnya, ada darah haidnya 7, 10 hari ataupun yang semisalnya. Maka hendaklah dia berpedoman dengan darah haid yang sudah biasa dia alami. Misalnya apa? Misalnya dia biasa mendapati darah haid itu selama 10 hari. Nah, ini yang menjadi patokannya kalau dia mendapati darah istihadah. Ya, ini menjadi patokannya jika dia mendapati darah istihadah. Apabila lewat dari 10 hari keluar darah segar, maka dia ya berlaku hukumnya adalah hukum wanita suci ataupun wanita istihadah. Artinya dia tidak berlaku hukum wanita haid. Karena bisa ditentukan bahwasanya masa haidnya itu 10 hari, kebiasaannya 10 hari, setelah itu keluar darah segar yang terus menerus, maka ini wanita yang istihadah, dia tetap sholat dan dia tetap puasa ataupun berlaku hukum yang lain baginya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini berdasarkan riwayat dari Fatimah binti Abi Hubaysh. Dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni astahab." Sesungguhnya aku seorang wanita yang istihadah. Fala adkhur. Sementara aku tidak sedang suci, begitu ya. Maka aku tidak suci. Afa'ada usolah, apakah aku harus meninggalkan sholat? Maka Rasul mengatakan, la, jangan tinggalkan sholat. Jadi kalau seorang wanita yang keluar darah segar, darah istihadah, maka dia jangan tinggalkan sholat. Tidak boleh dia meninggalkan sholat, artinya tetap dia mengerjakan sholat. Inna dzalika irqun, karena sesungguhnya yang demikian itu adalah darah penyakit. Itu adalah penyakit. Walakin da'is shalah qadral ayyamil lati kunti tahidina fiha tsumma ightasili wa sholli. Akan tetapi tinggalkanlah salat sekadar waktu-waktu yang biasa engkau haid. Kalau waktu haidnya biasa 10 hari, setelah 10 hari keluar darah segar terus, maka ya sekadar waktu haid itulah dia meninggalkan sholat. Selebihnya lewat dari 10 hari tadi, hendaklah dia sholat, hendaklah dia mengerjakan puasa atau hukum-hukum yang lainnya. Nah, demikian. Ini kondisi yang pertama berdasarkan dalil tadi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi jelas ya, bagi seorang wanita yang bisa ditentukan waktu-waktu haidnya, artinya kebiasaan dia memang 10 hari, kebiasaannya dia 7 hari, kebiasaan haidnya itu selama 15 hari, setelah itu keluar darah istihadah, keluar darah segar terus, maka hendaklah dia mengambil hukum 15 hari saja ya, setiap bulannya. Karena sesungguhnya itu penyakit. Karena memang kita dapati ada para wanita yang bertahun-tahun keluar darah istihadah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, jika si wanita tidak memiliki atau tidak mempunyai jadwal haid yang diketahui sebelum mengalami istihadah, atau istihadah tersebut merupakan pengalaman pertama dalam kehidupan haidnya, dalam hal ini diberlakukan proses tamyiz. Ya, dilakukan proses tamyiz. Jadi cara yang kedua, jika didapati para wanita belum memiliki kebiasaan, karena biasanya kalau ada seorang wanita sudah 15 tahun dia haid, kan gitu ya, atau selama 20 tahun dia mendapati haid. Ya misalnya umur 10 tahun dia sudah haid. Ya, 10 tahun dia sudah haid. Kemudian ketika dia berumur 35 tahun, dia mengalami istihadah, wanita tersebut. Berarti kurang lebih dia mengalami haid berapa tahun? Kurang lebih dia mengalami haid 25 tahun. Selama 25 tahun dia bisa menerka dan menebak, dia bisa memprediksi ataupun mengukur bahwasanya kebiasaannya haid adalah 15 hari, 10 hari atau 13 hari. Tiba-tiba umur 35 tahun dia terkena istihadah, keluar terus darah. Ya, ketika kasusnya seperti ini, maka dia mengikuti kebiasaan sebelumnya. Ya, dia tentukan kalau memang dia biasa 10 hari haidnya di awal bulan, maka dia tentukan seperti itu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kalau memang wanita tersebut
tidak bisa menentukannya, dan jadwal haidnya itu tidak tentu, tidak bisa ditentukan bilangan harinya. Ya, kebiasaannya itu tidak bisa dipastikan. Maka bagaimana? Maka cara yang kedua dengan cara tamyiz. Cara tamyiz itu bagaimana? Dengan cara membedakan satu darah dengan darah yang lainnya. Jadi dia lakukan penelitian, kan gitu ya. Dia lakukan penelitian, cek recek. Tapi tidak usah sampai ke laboratorium, tidak usah. Maksudnya dilihat saja jenis darahnya. Ya, karena memang darah haid itu jelas. Darah haid itu bisa dideteksi, bisa diketahui dari warnanya, dari sifat-sifatnya, warnanya ataupun baunya. Nah, demikian, ya. Jadi dilakukan proses tamyiz. Jadi dia lihat, ya, dia lihat selama memang darah yang keluar itu adalah darah haid, maka dia tahan dirinya untuk tidak sholat dan tidak puasa sampai dia mendapati darah segar. Sampai dia mendapati darah segar. Kalau terhenti beberapa hari, maka ini dihitung maka dia dihitung sebagai wanita yang sedang haid. Ini sudah kita jelaskan dan kita singgung di awal. Ya. Sampai kapan? Sampai benar-benar dia dapati pembatas ataupun tanda-tanda akhir dari masa haid itu. Baik itu keluarnya qassatul bayda. Nah, setelah itu kalau memang qassatul bayda tidak keluar, kan gitu ya, tiba-tiba yang keluar adalah darah segar, maka telah berhenti darah haidnya. Contoh begini, misalnya seorang wanita yang terus berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun keluar darah, maka dia lihat, dia perhatikan setiap darah yang keluar. Di awal bulan, misalnya bulan ini, di awal bulan dia dapati darah yang keluar berbau amis, kan gitu ya. Ciri-cirinya seperti darah haid, maka dia tahan sholat, dia tahan puasa, ataupun yang semisalnya. Sampai kapan? Sampai dia dapati nanti tanda-tanda berhentinya haid tersebut. Ya, hari pertama, hari kedua masih dapat, hari ketiga masih dia dapati, hari keempat terus sampai hari ke-10 masih darah haid yang keluar. Hari yang ke-11 tiba-tiba darah segar, ke-12 terus, 13, 14 terus sampai akhir bulan darah segar. Maka pada hari yang ke-11 tadi, ketika darah segar yang keluar, maka dia sudah dianggap sebagai wanita yang suci, tapi dia masuk kepada hukum wanita istihadah. Dia sholat dan dia berpuasa, tapi didahului oleh mandi terlebih dahulu pada hari yang ke-11-nya. Karena yang keluar bukan lagi darah haid, yang keluar adalah darah segar, darah istihadah. Maka dia mandi, kemudian dia sholat dan dia melakukan aktivitas ibadah yang lainnya yang diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Dan inilah berlaku baginya. Ini proses yang kedua, tamyiz, ya, dengan cara membedakannya. Kalau memang seperti ini terus-menerus, ya, ataupun misalnya di awal-awal bulan keluar darah haid, sementara dia seorang wanita yang istihadah. Awal bulan keluar darah haid, dia lihat, dia cek darahnya, oh darah haid. Hari kedua darah haid, hari ketiga darah haid, hari keempat berhenti. Ya, hari keempat berhenti, hari kelima berhenti, tidak ada keluar darah sedikit pun. Hari keenam yang keluar adalah darah haid lagi, kan begitu ya, darah haid lagi. Hari ke-7 darah haid lagi, maka ini dihukumi sebagai wanita yang haid. Tetap dia dihukumi sebagai wanita yang haid, ya. Karena berhentinya tadi, ya, sementara dia masih 3 hari, berhentinya tadi tidak ada tanda-tanda yang untuk membuktikannya, maka dia masih dihukumi sebagai wanita haid sampai jelas baginya apakah dia haid atau tidak dengan keluarnya tanda-tanda, ya, ataupun itu keluarnya nanti darah istihadahnya ataupun keluar qassatul baydanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian yang ketiga masih dalam kondisi wanita istihadah. Yang pertama tadi dengan cara apa? Yang pertama sudah kita jelaskan tadi,
yaitu dengan cara dia melihat, kan begitu ya, melihat kebiasaannya apakah 10 hari, 11 ataukah 12 hari, kan begitu ya. Cara yang kedua dengan tamyiz, membedakan satu darah dengan darah yang lainnya. Nah, cara yang ketiga adalah cara yang memang bagi wanita yang tidak bisa sama sekali membedakannya. Artinya memang benar-benar tercampur. Ya, tercampur. Artinya hari ini pagi hari dia dapati darah haid. Beberapa jam berikutnya darah segar. Beberapa jam berikutnya lagi darah haid lagi. Nah, bagaimana yang seperti ini? Nah, adapun yang seperti ini, maka jawabannya ya ada pada hadis yang diriwayatkan oleh Hamnah binti Jahash. Ya, Hamnah binti Jahash yang kurang lebihnya kita bacakan artinya. Dia datang kepada Rasulullah, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku mengalami istihadah deras sekali. Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wanita itu pun mengatakan, "Dan darah itu telah menghentikan diriku dari mengerjakan sholat dan puasa." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku terangkan kepadamu begini. Ambillah kain kapas, ya, ambillah satu sobekan kain ataupun kapas, kemudian kamu letakkan kamu letakkan di tempat keluarnya darah haid tersebut, di kemaluan, sampai darah itu terserap di dalam kapas itu. Ya, sampai ya kain itu terserap kemudian menambalnya." Maksudnya begini, Rasulullah SAW memerintahkan si wanita itu untuk mengambil gumpalan kain kemudian untuk menyumpal darah tersebut agar dia tidak keluar. Kemudian Hamnah ataupun wanita tadi berkata, "Ya Rasulullah, darahku itu sangat deras yang keluar, deras sekali wahai Rasulullah." Maka Nabi SAW pun mengatakan, itu merupakan salah satu usikan dari setan, gangguan dari setan. Jadi setan berusaha untuk mengganggu wanita-wanita anak Adam. Kemudian Nabi mengatakan, "Haidmu hanyalah 6 ataupun 7 hari dalam ketentuan Allah." Ini kata Rasulullah. Haidmu adalah 6 atau 7 hari dalam ketentuan Allah. Kemudian setelah itu mandilah sampai kamu yakin benar-benar bahwa engkau telah suci. Lalu sholatlah kamu pada 24 ataupun 23 hari sisanya. Nah, demikian. Jadi perkataan Nabi tentang 6 atau 7 hari tersebut maksudnya bukan untuk memilih, tapi agar si wanita berijtihad dengan cara memperhatikan orang-orang yang mempunyai pengalaman yang sama, yang seusianya atau yang dekat dengannya. Ia juga disarankan untuk memperhatikan keadaan darah yang mendekati jenis darah haid. Jika yang lebih dekat itu darah yang keluar hingga 6 hari, maka haidnya 6 hari. Sedangkan jika yang lebih dekat itu adalah darah yang keluar hingga 7 hari, maka haidnya 7 hari. Jadi bagi para wanita yang tidak bisa mendeteksi sama sekali apakah itu darah haid atau darah istihadah, benar-benar tercampur gitu ya, dan benar-benar tercampur, sulit dan susah baginya untuk mengukur apakah ini darah haid ataukah tidak, maka dia bisa melihat kebiasaan wanita-wanita yang ada di sekelilingnya, ya, ataupun wanita-wanita yang kasusnya sama seperti dia. Kalau dia dapati bahwasanya di sana, ya, dia dapati ada darah, ya, ataupun dia berusaha untuk berijtihad. Dia berijtihad melihat kapankah darah-darah itu keluar. Kalau dia dapati, ya misalnya begini ya, di pertengahan bulan dia bingung ini gimana darah haid atau tidak. Nah, keluar darah haid di pertengahan bulan, maka coba dia langsung menghitung. Ya, dia menghitung 6 hari ataupun 7 hari dari keluarnya darah itu. Walaupun di sela-sela 6 dan 7 hari itu didapati terkadang ada 1 hari keluar lagi haid, keluar lagi istihadah. 1 jam berikutnya keluar lagi darah haid, keluar lagi istihadah. Maka cukup baginya menghitung 6 ataupun 7 hari. Ini bagi wanita-wanita yang mungkin tidak bisa mengukur sama sekali apakah dengan cara kebiasaan ataukah cara membedakan jenis darah, maka cukup baginya menahan sholat dan puasa itu selama 6 dan 7 hari. Selebihnya dia sholat dan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik. Dan berkaitan dengan ibadah-ibadah dan hukum-hukum wanita istihadah, maka ini sama, kan begitu ya. Wanita istihadah tetap diperintahkan untuk sholat, puasa, namun khususnya berkaitan dengan sholat, hendaklah mereka
berwudu setiap kali mengerjakan sholat, hendaklah mereka berwudu, kemudian mereka berusaha untuk menahan darahnya agar tidak keluar di saat-saat mereka mengerjakan sholat. Adapun jika darahnya itu benar-benar sangat deras sekali, maka tidak mengapa, tidak mengapa, darah itu dibiarkan saja keluar dan mereka dalam keadaan sholat dan sholatnya tidak batal, sah sholatnya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan darah haid ataupun darah istihadah ataupun darah kebiasaan yang keluar bagi wanita. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan walaupun ini bukan pemateri aslinya begitu ya, namun mudah-mudahan bisa mengisi waktu kita dan bisa menambah ilmu dan menambah kebaikan bagi kita semua. Baik, mungkin ini saja bagi para ummahat dan akhwat. Ini gimana? Saya kembalikan kepada panitia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik. Iya, karena panitia juga nggak ada ini semua. Ya, silahkan mungkin kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan melalui kertas ataupun wasilah yang lainnya, silahkan. Jika saya mampu menjawabnya akan saya jawab. Jika tidak, nanti bisa ditanyakan kepada Ustadz Badrus Salam. Insya Allah beliau akan hadir, cuma beliau akan telat ya. Beliau telat hadirnya. Dan jika memang nanti sesi pertanyaan memang harus khusus kepada beliau, ya tidak masalah. Allah Akbar. Baik, silakan jika ada yang bertanya. Kemana panitia semua? Atau boleh dengan kertas ya, nanti diberikan ke panitia, dilempar lah gitu ya, asal jangan dilempar pakai batu aja. Silahkan. Itu kayaknya di sana pertanyaan bukan? Kertas pertanyaan. Itu kayaknya. mengeluarkan darah lagi karena 1 hari. Nah, ada orang mengatakan bahwa kalau misalnya darah seperti itu, kita mandi, baru kita melaksanakan sholat. Kalau misalnya darah terus menerus itu, apakah kita diwajibkan mandi baru melaksanakan sholat? Iya. Bagaimana dengan wanita haid yang mungkin mendapati darah haid selama 10 hari gitu ya. Kemudian setelah itu tetap dia mendapati darah.
Makanya tadi bisa dilihat kalau memang dia bisa melakukan proses tamyiz, membedakannya hari ke-11 tadi, ya bisa dilihat darahnya itu apakah darah haid, karena memang darah haid bisa dideteksi, gitu ya, bisa dilihat sifat-sifatnya. Kalau memang bukan darah haid, darah segar, begitu ya, maka hendaklah dia mandi. Karena sesungguhnya untuk bagi wanita yang sudah selesai masa haidnya dan ketika dia ingin melaksanakan ibadah, maka hendaklah dia harus mandi. Ya, mandi haid, mandi janabah. Begitu ya. Dia mandi baru dia mengerjakan sholat. Dan jika memang darah segar itu masih keluar, maka jangan dia pedulikan. Artinya tidak mengapa, jangan meresahkannya. Ya, jadi dia dihukumi sebagai wanita yang istihadah. Dan baginya untuk selanjutnya hendaklah dia berwudu setiap kali sholat, dan hendaklah dia menahan darahnya dengan kain ataupun ya hifadzah dengan softtek atau ya dengan pampers seperti itu ya, untuk menampung darahnya supaya tidak menetes, karena biasanya darah istihadah itu sangat deras, gitu ya, sangat deras. Dan dia memang harus mandi. Kalau memang dia dapati selama 10 hari dia darah haid yang keluar, setelah hari yang ke-11 yang keluar darah istihadah, ya maka dia mandi bersih, mandi janabah, kemudian dia mengerjakan sholat. Ya, kemudian dia mengerjakan sholat. Dan tidak boleh dia mengerjakan sholat sampai dia mandi. Ya, tidak boleh dia mengerjakan sholat sampai dia mandi. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan. Ada lagi mungkin yang lain yang langsung bertanya, silakan mungkin. Ya, tidak ada. Kita ke pertanyaan di setari kertas ya. Ustadz, untuk tata cara mandi bersih setelah selesai haid, ada yang mengatakan sebaiknya mandi dulu memakai sabun, sampo dan sikat gigi. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya sebelum dia mandi dulu dengan memakai sabun, pakai sampo, sikat gigi. Setelah itu baru mandi bersih dengan membaca bismillah, lalu berwudu seperti cara wudu gitu ya, muka, tangan, kepala dan telinga, ya, dan tidak membasuh kaki. Ya, setelah telinga, maksudnya setelah pembasuhan kepala, setelah itu dia mengguyur air ke seluruh tubuh dengan air, ya, ke seluruh tubuhnya. Lalu terakhir dia membasuh kaki kanan dan kaki kiri. Cara ini benar ataukah salah? Ya benar aja, gitu ya, benar saja. Karena sesungguhnya secara umum tata cara mandi, ya, tata cara mandi itu ada dua. Ada mandi yang cukup, ada mandi janabah yang sempurna. Ya, tata cara mandi yang cukup, maksudnya mandi janabah gitu ya. Tata cara mandi janabah yang cukup, ada tata cara mandi janabah yang sempurna. Kalau yang cukup itu gimana? Yang cukup itu cukup baginya berusaha untuk menyentuhkan air itu ke seluruh anggota tubuhnya. Dia berusaha untuk menjadikan air itu tersentuh ke seluruh anggota tubuh. Ini cukup. Makanya tadi hadis telah kita sebutkan, Rasulullah memerintahkan untuk menyela-nyela rambutnya. Menyela-nyela rambutnya supaya air itu benar-benar sampai ke kulit kepala. Ini yang namanya mandi janabah yang cukup. Ya, mandi janabah yang cukup. Demikian juga kaum laki-laki kan begitu ya. Ketika mereka ingin mandi janabah yang cukup, ya cukup dia berusaha untuk menjadikan air itu tersentuh ke seluruh tubuhnya. Ya, namun dengan syarat di awal sudah dia niatkan bahwasanya niatnya itu untuk membedakan antara mandi biasa dengan mandi ibadah. Dia niatkan bahwasanya mandi yang akan dia lakukan adalah mandi yang ibadah untuk mengangkat hadas apa? Hadas besar, ya, mengangkat hadas besar. Jadi bagi seorang wanita yang selesai haid, boleh saja dia berusaha untuk mengguyurkan air itu ke seluruh tubuhnya tanpa harus berwudu. Ini sah-sah saja, mandinya sah, begitu ya. Tapi dia berusaha untuk menggunakan air itu supaya tersentuh ke seluruh tubuh, di kulit-kulit kepala, di seluruh sela-sela tubuhnya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Adapun menggunakan sabun itu sunnah, tidak wajib, begitu ya. Itu sunnah. Yang terpenting dia berusaha membersihkan darahnya tadi.
Darahnya tadi dia bersihkan dari tempat keluarnya darah, kemudian dia berusaha untuk menyentuhkan air itu ke seluruh tubuhnya. Ini cukup. Adapun yang sempurna, ya seperti yang dijelaskan di dalam hadis tadi, dengan menggunakan sabun, ya, dengan cara berwudu terlebih dahulu sebelum dia mandi janabah, dia berwudu terlebih dahulu. Baik itu berwudunya sempurna, maksudnya sampai pembasuhan kaki, ataupun dia memisah. Artinya wudunya itu dia pisah sampai penghapusan kepala dan telinga, baru dia mandi, nanti terakhir baru dia cuci kakinya. Ya, walaupun ini ikhtilaf juga para ulama. Begitu ya, ikhtilaf apakah wudu ketika mandi janabah harus sampai pembasuhan kaki ataukah tidak? Ya, maka ini tidak harus artinya tidak harus dipisah, begitu ya. Boleh dipisah dan boleh juga tidak. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Jadi ini mandi yang sempurna. Mandi yang sempurna adalah mandi yang ada wudunya, kemudian menggunakan sabun dan berusaha untuk menyela-nyela seluruh anggota tubuhnya dan rambutnya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Nah, sudah masuk waktu sholat ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. Nanti pertanyaan-pertanyaan lain mungkin bisa ditanyakan dengan Ustaz Badrul Salam ya. Mudah-mudahan nanti pertanyaan ini kita ajukan kepada beliau dan nanti beliau yang akan menjawabnya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Jika ada baiknya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kekurangan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.